Jala Bangku. Kiper FC Dallas Martin Paes masih harus menunggu waktu untuk berseragam timnas Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa saat ini semua pihak hanya bisa menunggu. Menurutnya, proses administrasi FIFA memang membutuhkan waktu. Bahkan dia menilai bahwa proses yang dilewati oleh Martin Paes masih panjang. Sudah angkat sumpah, tapi proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, kata Erick Thohir. Menariknya, Menteri BUMN tersebut menyebutkan bahwa membangun timnas Indonesia tidaklah mudah. Dia melihat banyak tantangan agar bisa membuat skuad Garuda makin baik. Selain itu, tidak semua negara ingin melihat prestasi Indonesia. Tentu ada tantangan. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju kan? Jadi itu kami dorong, tugasnya. Kabar alotnya negosiasi kontrak baru antara Sintayong dengan PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia jadi pembicaraan publik Korea Selatan. Seperti yang diketahui, Juni 2024 jadi bulan terakhir Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Karena itu, PSSI sudah menyodorkan draft kontrak baru kepada Sintayong. Meskipun begitu, kedua belah pihak belum menemui kata sepakat. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga sudah memberikan sinyal kerelaan jika Sintayong ingin kembali sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Kalaupun dari Korea Selatan menginginkan Sintayong, saya tidak bisa melarang, kata Erick Thohir. Kami perlu punya pelatih standar dunia, tapi saya yakin Sintayong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI, tanpa kualitas pemain tidak mungkin kita sampai di sini, imbuhnya. Pernyataan tersebut jadi pembicaraan publik tanah air saat ini. Selain itu, kabar alotnya adalah negosiasi kontrak baru dengan PSSI juga jadi bahan pembicaraan di kampung halaman Sintayong, yaitu Korea Selatan. Pasalnya, Korea Selatan saat ini belum menemukan sosok pelatih baru usai memecat Jurgen Klinsmann pada awal 2023 yang lalu. PSSI-nya Korea Selatan atau KFA sudah membentuk tim untuk melakukan seleksi untuk nama-nama pelatih baru. Sintayong juga disebut-sebut masuk dalam daftar kandidat pelatih timnas Korea Selatan. Dan hal tersebut yang jadi keresahan dari salah satu legenda timnas Korea Selatan pada era 2000-an, yakni Lee Chun-soo di kanal YouTube pribadinya. Lee Chun-soo mengaku bahwa KFA harus memikirkan jangka panjang saat merekrut seorang pelatih tim nasional. Dirinya ingin seorang manajer yang kembali menekankan gaya sepak bola khas Korea Selatan. Dan Lee Chun-soo menyebut bahwa hanya ada 2 orang kandidat pelatih lokal yang cocok melatih Korea Selatan, yakni Hong Myung-boo dan juga Sintayong. Dirinya bahkan siap membantu KFA untuk menegosiasi jika keduanya dipilih sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Kandidat satu-satunya adalah Hong Myung-boo dan Sintayong. Jika 2 orang itu saya akan menelepon. Saya mendukung mereka, ujarnya. PSSI memberikan perpanjangan waktu kepada Sintayong untuk segera melakukan perpanjangan kontraknya bersama timnas Indonesia. Kontrak Sintayong akan segera berakhir pada Juni 2024. Perpanjangan waktu itu diberikan PSSI karena mengetahui kabar terbaru tentang pelatih berusia 54 tahun tersebut. Sementara itu, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Sintayong saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Korea Selatan. Dan itu yang menjadi penyebab Sintayong belum juga melakukan perpanjangan kontrak bersama PSSI. Erick Thohir masih menunggu itu. Sebelumnya, Sintayong memutuskan untuk pulang ke Korea Selatan setelah sukses membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong awalnya izin tidak akan lama berada di Korea Selatan. Namun sampai saat ini Sintayong juga belum kembali ke Indonesia. PSSI pun mendapatkan kabar bahwa Sintayong masuk rumah sakit. Sintayong mengakui bahwa ia sedang sakit flu berat. Adapun PSSI juga sudah mengirimkan kontrak final yang baru ke Sintayong sampai 2027. Dan kontrak elektrik itu bisa kapan saja ditandatangani oleh Sintayong. Namun dikarenakan masuk rumah sakit, Sintayong belum juga melakukan tanda tangan tersebut. Saya dengar beliau sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kami berikan waktu, kata Erick Thohir, sumber Antara. Di sisi lain, salah satu media di negara itu mengungkapkan bahwa Sintayong berpeluang melatih kembali negeri ginseng. Hal itu karena kontrak dengan timnas Indonesia akan segera selesai pada akhir Juni 2024. Dan Erick Thohir menegaskan bahwa pembangunan sepak bola nasional tidak bergantung kepada individu, namun berdasarkan kiprah semua tim, mulai dari pemain yang berkualitas, pelatih, ofisial, pemerintah, PSSI selaku induk organisasi hingga supporter. Pembangunan tim nasional itu bukan berdasarkan satu individu. Saya jamin itu, timnas Indonesia ini dibangun karena sebuah kekuatan bersama, kata Erick Thohir.
Calon kiper Indonesia Martin Paes tidak lelah menggendong FC Dallas pada musim ini dengan membuat 7 penyelamatan saat kalah dramatis 2-3 dari Seattle Sounders, yakni pada Minggu 23 Juni 2024. Dalam pertandingan pekan ke-20 MLS di Stadion Lumen Field tersebut, Martin Paes sejatinya tampil gemilang mengawal gawang FC Dallas. Tim tamu bisa unggul 2-0 lebih dahulu lewat gol Patrick Sanluiki pada menit ke-66 dan juga Peter Musa pada menit ke-70. Seattle yang mendominasi permainan menggulung FC Dallas. Tuan rumah juga unggul dalam serangan yang terus membahayakan pertahanan serta gawang FC Dallas. Dan Martin Paes pun harus jatuh bangun menahan gempuran Seattle. Menepis tendangan Albert Rusnak pada menit ke-35 dan juga 76 serta tendangan kaki kiri Christian Roldan yang membentur rekan setim pada menit ke-88 jadi sebagian dari aksi penyelamatan Martin Paes. Total Martin Paes membuat 7 penyelamatan krusial saat lawan Seattle Sounders dan hal itu menurut statistik flashscore. Akan tetapi kelengahan lini belakang Dallas memberikan petaka bagi gawang Martin Paes yang dibobol oleh Seattle, yakni dengan 3 gol dalam 16 menit. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sempat meminta agar Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK tak lagi dijadikan sebagai tempat konser demi menjaga kondisi rumput. Namun Ketua Umum atau Ketum PSSI Erick Thohir mencoba untuk meluruskan pernyataan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menurut Erick Thohir, Sintayong sejatinya bermaksud agar SUGBK harus lebih diperhatikan penggunaannya sehingga tidak merusak rumput, terutama ketika jelang Timnas Indonesia bertanding. Ya, Erick Thohir meluruskan maksud ucapan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Kata dia tidak masalah jika stadion diadakan agenda selain sepak bola, tetapi dengan catatan, waktu serta penggunaannya harus diperhatikan ekstra sehingga tidak merusak kualitas rumput. Enggak, bukan maksud tidak ada konser, kata Erick Thohir kepada wartawan. Legenda Timnas Jepang Keisuke Honda menyebut bahwa Timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Ia menantikan duel Garuda melawan Samurai Biru di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berpotensi berjumpa dengan Jepang di putaran ketiga. Tim Merah Putih masuk ke pot 6 undian. Sementara skuad asuhan Hajime Moriyasu ada di pot 1 alias unggulan. Sementara itu Honda sudah pernah merasakan seperti apa berbahayanya Timnas Indonesia. Ex-AC Milan itu menghadapi anak asuh Sintayong di Piala AFF 2022, yaitu selaku manajer Timnas Kamboja. Dan oleh karena itu Honda berani menyebutkan Indonesia sebagai kesebelasan paling berbahaya di Asia Tenggara. Ia mengatakan komposisi pemainnya juga komplit. Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Dari sisi kualitas, mereka punya pemain komplit, ujar Keisuke Honda, sumber media Vietnam Dantri Minggu 23 Juni 2024. Indonesia ini merupakan tim terlengkap di kawasan Asia Tenggara tersebut. Tukas pria berusia 38 tahun tersebut. Cristiano Ronaldo senang bukan main atas kemenangan telak Portugal saat menghadapi Turki di laga kedua grup F Euro 2024. Seleção das Quinas menang telak 3 gol tanpa balas. CR7 mengungkapkan rasa bahagianya di media sosial Instagram. Penggawa Al Nassr itu memposting dirinya saat melakukan selebrasi dengan para pemain timnas Portugal yang lain. Dipastikan lolos 16 besar dan juara pertama grup F. Bangga dengan tim ini, kami Portugal, tulis Cristiano Ronaldo pada foto unggahannya. Mega bintang tim nasional Portugal Cristiano Ronaldo mencetak rekor gila lagi di Euro 2024. Tepatnya rekor itu adalah Ronaldo resmi menjadi pencetak assist terbanyak di sepanjang sejarah Euro, yang mana hal itu membuktikan CR7 bukan pemain egois. Sebelumnya di awal Euro 2024 saat laga Portugal versus Republik Ceko, CR7 sudah langsung mencetak 2 rekor fantastis. Pemain Al Nassr itu tepatnya resmi menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di Euro. Kemudian sekaligus pesepak bola dengan keikutsertaan terbanyak di Euro. Ya, 2 rekor itu sebelumnya sudah dimiliki oleh Ronaldo, namun ia memecahkan rekornya sendiri di Euro 2024 ini. Saat itu Ronaldo mencatatkan 26 penampilan di ajang Euro bersama timnas Portugal. Jika dihitung dengan laga Turki, maka ia telah memainkan 27 laga di Euro. Magnet Cristiano Ronaldo begitu besar, yakni bagi para pecinta sepak bola, sampai-sampai membuat orang dewasa sampai anak kecil nekat masuk lapangan pertandingan Euro 2024. Tercatat setidaknya ada 6 orang yang berusaha untuk mendekati CR7 dengan tiba-tiba menyelonong ke dalam lapangan. 4 di antaranya berkesempatan melakukan selfie, sementara 1 lagi tak mendapatkan respon baik dari Ronaldo, dan 1 lainnya sudah gagal sebelum sempat berada lebih dekat dengan Ronaldo.
Salah satu 4 penggila bola yang nekat masuk lapangan adalah bocah cilik. Tak cuma melakukan swafoto bersama mantan pemain Manchester United dan juga Real Madrid itu, bocah itu bahkan mendapatkan sambutan ramah dan juga senyum dari Ronaldo. Pelatih timnas Rumania Edward Lordanescu legowo usai timnya dihajar timnas Belgia 0-2 pada laga kedua grup E Euro 2024. Menurutnya, memang sulit melawan tim peringkat 2 dunia di ranking FIFA. Lordanescu menilai bahwa kekalahan itu didapatkan karena mereka membuat banyak kesalahan di menit-menit awal. Namun di samping itu menurutnya memang sangat sulit melawan Belgia. Kendati kalah, Rumania masih berada di puncak klasemen sementara grup E Euro 2024 karena unggul produktivitas gol atas Belgia. Keputusan pelatih tim nasional Turki Vincenzo Montella mencadangkan Arda Güler berujung kekalahan 0-3 dari Portugal. Montella pun akhirnya menjelaskan alasan tak memainkan Güler sejak menit pertama karena pemain Real Madrid itu tidak dalam kondisi yang prima. Di laga kontra Portugal, Güler baru dimasukkan pada menit ke-70. Montella bisa menilai bahwa Güler tak dalam kondisi prima karena tak luput dari jam terbangnya bersama Real Madrid. Kata dia, turnamen dengan jeda waktu pemulihan yang singkat seperti ini dibutuhkan kondisi fisik dan juga mental yang siap. Namun, dia mengakui bahwa anak asuhnya itu memiliki semangat juang yang tinggi. Mantan pelatih Real Madrid Fabio Capello memprediksi bahwa timnas Italia tidak akan mudah mengalahkan Kroasia. Meski sektor tengah tak secepat Spanyol, tetapi Vatreni atau julukan timnas Kroasia memiliki kemampuan yang selevel. Italia hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Ia mengatakan Italia bisa menebus kekalahan dari Spanyol saat menghadapi Kroasia. Kendati demikian, Fabio Capello mengatakan bahwa Kroasia bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan Italia. Meskipun tak memiliki gelandang yang berbahaya, tetapi Luka Modric, Marcelo Brozovic, dan Mateo Kovacic memiliki kemampuan yang sama hebatnya. Penyerang Belgia Romelu Lukaku bisa jadi orang paling sial di Euro 2024 lantaran 3 golnya selalu dianulir VAR dengan alasan yang berbeda. Lukaku sebenarnya mencetak gol dalam 2 laga fase grup, namun naas nasibnya karena semua gol tersebut dianulir oleh VAR. Jika tidak, Lukaku sudah menjadi top skor di Euro 2024. Pada saat melawan Slovakia, Lukaku mencetak gol pada menit ke-56. Sontekan Lukaku setelah menerima umpan Amadou Onana tak dihitung sebagai gol karena Lukaku berada dalam posisi offset. Sementara gol kedua Lukaku yang dianulir juga terjadi pada laga melawan Slovakia. Ya, upaya Lukaku mencetak gol lagi-lagi tak direstui oleh VAR pada laga melawan Rumania. Lukaku menyerangkan bola pada menit ke-63 dan kali ini kembali alasan offside jadi penghalang. Gareth Southgate mungkin menjadi manajer timnas Inggris tersukses sejak era Sir Alex Ramsey. Tapi hal itu tak menghentikannya dari terpaan kritik dari penampilan anak-anak asuhnya di Euro 2024. Kritik itu membuat Southgate bingung karena dia disebut tidak bisa juara setelah 8 tahun karena tidak memainkan Trent Alexander-Arnold. Southgate juga diminta berhenti membiarkan Kane bermain terlalu dalam. Mantan pelatih Middlesbrough ini menggambarkan bagaimana posisinya selalu dikritik mengenai keputusan apapun yang dia ambil untuk timnas Inggris. Itulah dunia kami. Sungguh, itulah satu hal yang saya yakini bahwa sebagai manajer Inggris dia tidak pernah benar, ucap pelatih berusia 53 tahun tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.